Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, dan jika kalian keluar rumah maka tidak lupa untuk minimal kalian menggunakan masker. Nah, hari ini adalah kita belajar tentang materi mata pelajaran dari seni budaya. Nah, di pertemuan kemarin kita membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, sudah mengenai pengertian, komposisi, dan sampai objek menggambar serta alat dan media untuk menggambar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teknik-teknik menggambar. Apa saja sih teknik-teknik menggambar itu? Proses menggambar sebenarnya dapat kita mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. Biasanya sebelum kita menggambar, kita harus membuat dulu sketsa agar gambar yang kita miliki itu memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan pada saat kita memulai untuk menggambar. Yang pertama, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Nah, kita sebelum gambar kita harus tahu dulu nih, apa sih bentuk dasar dari objek yang kita gambar itu, sehingga akan memudahkan kita sebagai langkah awal apa yang akan kita gambar pada kertas tersebut. Yang kedua adalah mengetahui bagian-bagian dari gambar objek. Nah, yang namanya objek tentu mempunyai bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Ya, seperti contoh bunga. Bunga itu ada terdiri dari kelopak bunganya, inti dari bunganya, batangnya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar. Makanya kita harus mengetahui apa saja bagian-bagian yang terdapat pada objek yang akan kita gambar. Yang ketiga, menyusun ataupun menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dasar, kemudian kita juga sudah mengetahui bagian-bagian dari objek. Nah, kita mulai langsung membuat sketsa yang akan kita objek dari objek tersebut. Nah, dari sketsa itulah nanti akan kita lanjutkan dengan menyambung bagian-bagian dari objek tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, nah setelah menjadi satu kesatuan yang utuh objek tersebut, maka kita memulai memberikan dimensi gelap, baik terang dan gelap pada sisi-sisinya, baik berupa hitam putih ataupun berwarna. Supaya apa? Supaya objek itu menjadi seperti objek yang realistis sehingga indah untuk dilihat. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, adalah memberikan kesan untuk latar belakang. Dan ini adalah biasanya di bagian endingnya kita tambahkan background ya, ataupun bisa kita melakukan pewarnaan supaya lebih indah dari objek yang akan kita gambar tersebut. Ketika kita pertama kali menggambar, maka sebaiknya kita tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru untuk memiliki kemiripan atau keaslian sesuai dengan objek yang akan kita gambar. Ya, jadi kita tidak perlu, saya ini harus pengen mirip dengan gambar aslinya. Nah, itu maka tidak perlu seperti itu. Ya, kita gambar sekemampuan kita, ya diusahakan ya semirip mungkin tapi sesuai dengan kemampuan. Jadi dan juga tidak usah terlalu tergesa-gesa, tidak usah terlalu terburu-buru dalam hal menggambar. Dan yang namanya menggambar, kita harus melatih kesabaran. Ya, kita harus juga sering-sering latihan sampai kita menguasai betul dasar-dasar atau bentuk-bentuk dasar dan bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar. Nah, selanjutnya adalah marilah kita latihan menggunakan teknik menggambar. Teknik yang menggambar yang pertama yaitu adalah teknik menggambar flora. Menggambar flora atau kita menggambar tumbuh-tumbuhan dapat memberikan kita pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita.
Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora pun dapat kita gunakan sebagai objek menggambar. Misalnya seperti bentuk daun, bentuk bunga, buah, dan bagian-bagian flora ini dapat kita gambar secara terpisah ataupun secara digabung menjadi satu rangkaian. Nah, dalam menggambar flora, misalkan dalam menggambar bunga kamboja dan bunga mawar, walaupun sama-sama flora tapi memiliki teknik yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena karakteristik bunga atau di setiap kelopak bunganya yang berbeda. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, misalkan pada saat kita ingin menggambar bunga kamboja, maka langkah pertama adalah kalian membuat gambar lingkaran sebagai bentuk pola bunga tersebut. Nah, setelah kalian menggambar lingkaran, maka gambarkan bentuk kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, berilah warna untuk hasil akhirnya. Nah, selanjutnya adalah untuk menggambar bunga mawar. Nah, untuk menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga matahari. Maka perhatikan beberapa langkah tips menggambar bunga mawar. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besarnya, bentuk dasarnya. Kemudian gambarlah mulai kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan 4 batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Dan yang terakhir, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Dan perhatikan juga contoh menggambar flora. Nah, selanjutnya adalah teknik menggambar fauna. Menggambar fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing, dan ada pula hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Dan ada hewan yang hidup di air dan hidup di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan ada juga hewan yang bersifat jinak. Nah, setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mulai menggambar hewan dari badannya, lalu kepalanya, lalu kakinya dan atau cakarnya dan seterusnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan dapat membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh atau langkah-langkah menggambar teknik menggambar fauna berikut ini.
Nah, yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia seperti kendi, piring, gelas, mangkok, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Dan alam benda yang terdapat di alam dan alam benda yang terdapat dari alam seperti batu, batang kayu, air, awan, dan yang lain sebagainya. Nah, pada saat kita menggambar bentuk-bentuk benda, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut seperti ini. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Ya, kita harus bisa proporsinya seperti apa. Yang kedua adalah komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau backgroundnya. Perhatikan contoh menggambar alam benda seperti contoh menggambar botol berikut ini. Itulah bagaimana teknik dari menggambar flora, fauna, dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustadz sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi berikutnya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.